Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Melanie Samosir dengan NIM 210301048 dari kelas IT 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur mikroskopis, yaitu jamur yang saya tumbuhkan pada media roti tawar, dan jamur makroskopis berupa jamur tiram. Video PBL ini saya buat adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi komponen penilaian di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang diampu oleh Ibu Irda Safni, SP, MCP, PhD. Berikut ini saya akan menjelaskan jamur mikroskopis yang saya tumbuhi pada media roti tawar. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah wadah plastik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan roti yang kedap udara. Penutup wadah untuk dapat menutup wadah yang telah dimasukkan roti, penjepit yang berfungsi untuk saat proses pengambilan jamur mikroskopis, dan adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah roti tawar yang berfungsi sebagai media pertumbuhan jamur. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mempelajari dan memahami cara menumbuhkan jamur dengan menggunakan media tumbuh roti tawar. Adapun prosedur praktikum kali ini adalah yang pertama, dimasukkan roti tawar yang telah disiapkan ke dalam wadah plastik. Ditutup wadah plastik tersebut dengan penutup wadah agar kedap udara. Diletakkan pada bagian yang gelap dan tidak terkena sinar, lalu ditunggu selama 3-5 hari agar jamurnya keluar. Lalu amati jamur yang telah tumbuh. Ternyata jamur mikroskopis yang tumbuh pada media roti tawar ini adalah spesies jamur Aspergillus sp. Jamur mikroskopis merupakan jamur yang mempunyai ukuran sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk mengamatinya. Aspergillus merupakan salah satu kapang yang berasal dari kelas Ascomycota, dapat dikenali dengan adanya struktur konidia yang berbentuk oval, semi bulat atau bulat. Bagian struktur jamur Aspergillus terdiri dari konidia, yaitu spora aseksual yang terbentuk di ujung atau samping konidofor. Sterigma adalah tangkai yang menyokong konidium. Vesikel, sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Konidopora adalah cabang hifa khusus yang menghasilkan konidia. Sel kaki dan hifa adalah struktur fungi seperti tabung yang terbentuk pertumbuhan spora atau konidia. Klasifikasi dari Aspergillus sp adalah sebagai berikut. Kingdom Fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Moniliaceae, genus Aspergillus, spesies Aspergillus sp. Pada umumnya, jamur tumbuh dengan baik di tempat yang lembab. Suhu optimum untuk pertumbuhan jamur Aspergillus sp adalah suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Jamur toleran terhadap pH asam dan optimal pada pH 5 sampai 6. Ada beberapa spesies dari anggota Aspergillus seperti Aspergillus parasiticus yang memiliki rentang pH yang lebih luas yaitu 4 sampai 9. Jamur ini memiliki pertumbuhan optimal pada pH 5 dan 7 dan terendah pada pH 10. Aspergillus sp dianggap patogen karena dapat menyebabkan suatu penyakit saluran pernafasan, radang, granulomatosis pada selaput lendir, mata, telinga, kulit, mendingan, bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jamur makroskopis, yaitu jamur tiram. Jamur tiram atau dengan nama latin Pleurotus ostreatus adalah organisme dengan kemampuan paling efisien dalam mendegradasi lignin dan selulosa karena mengandung enzim lignoselulotik. Jamur tiram atau dengan nama latin Pleurotus ostreatus adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes. Dengan ciri-ciri umum, tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung.
Klasifikasi lengkap jamur tiram putih adalah Kingdom Fungi, divisi Basidiomycota, kelas Homobasidiomycetes, ordo Agaricales, familia Tricholamataceae, genus Pleurotus, spesies Pleurotus ostreatus. Secara alami, jamur tiram ditemukan di hutan, di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Di alam bebas, jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan daerah yang sejuk. Jamur tiram tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Di tempat berlindung miselium jamur akan tumbuh lebih cepat daripada di tempat yang terang dengan cahaya matahari berlimpah. Tubuh buah jamur tiram memiliki tangkai yang tumbuh menyamping dan bentuknya seperti tiram sehingga dinamai jamur tiram. Bagian struktur dari jamur tiram terdiri dari yang ininya adalah tudungnya, yang ini kulit tudungnya, yang ini batangnya. Batangnya ini terdiri dari miselium, yang di belakang yang seperti insang ini adalah lamelanya. Struktur dari bagian tudungnya ini seperti bergelombang, dan bagian bawah bagian kulitnya ini licin jika pada dalam keadaan lembab. Struktur dari tubuh jamur tiram ini kokoh, tetapi jika dia sudah mendekati batang, dia lunak. Demikianlah video penjelasan saya mengenai jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.